PSSI harus segera bergerak, atau Belanda ambil alih lagi pemain-pemain keturunan Indonesia yang sedang dalam proses perpindahan kewarganegaraan jika tidak segera diselesaikan oleh PSSI. Pemain-pemain berposisi striker tajam dalam mencetak gol adalah kebutuhan timnas Indonesia asuhan Coach Sinti yang saat ini. Ya, meskipun saat ini timnas Indonesia sudah dihuni oleh pemain-pemain muda berpengalaman dan berkualitas yang bermain di liga-liga Asia dan Eropa, namun Indonesia masih sangat membutuhkan pemain berposisi striker tajam. Pasalnya Indonesia hingga saat ini masih sangat kesusahan dalam mencetak gol pada laga-laga penting. Berikut adalah daftar profil pemain yang sedang dalam proses perpindahan dokumen atau masih dalam tahap pembicaraan antara PSSI dengan pemain yang harus bisa segera diselesaikan. Yang pertama adalah pria bernama lengkap Oliver Haromni. Lahir 20 Juni tahun 2000 yang saat ini berusia 24 tahun, dengan tinggi badan 185 cm, berada di posisi penyerang. Meskipun lahir di Belanda, namun Romni memiliki darah Indonesia dari nenek dari pihak ibunya yang merupakan kelahiran Medan, Sumatera Utara. Oleh karena itu, Romni memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Indonesia dan dapat mewakili Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia. Romni mulai bermain sepak bola pada usia 8 tahun di Davie Land pada tahun 2005 hingga 2011, lalu pindah ke Akademi Muda Nijmegen dari 2011 sampai 2018. Ia dipromosikan ke tim utama pada musim dingin tahun 2018, di bawah pelatih pertama yang baru Pepij Leiders. Ia menjadi bagian reguler dari skuad. Pada 2018, ia melakukan debutnya dalam pertandingan tandang 2-3 melawan Almere City, menggantikan teman masa kecilnya Ferdi Ketolu pada menit ke-84. Ia mencatatkan penampilan apik ketika bermain bersama NEC dengan catatan 77 pertandingan dengan 12 gol. Tak hanya itu, Romni juga sempat dipanggil untuk tim nasional Belanda usia 15, 18, 19, dan 20 tahun, dengan mencatatkan total 6 pertandingan dan belum pernah mencetak gol perdananya hingga pertandingan terakhirnya untuk timnas Belanda. Karena penampilannya dirasa kurang impresif untuk timnas Belanda kelompok umur tersebut, pihak NEC pada 30 September tahun 2020 dilepas ke Willem II dengan status pinjaman selama 1 musim dan opsi transfer permanen. Di Willem II sendiri Romani kurang meyakinkan dengan catatan 11 pertandingan tanpa mencetak 1 gol pun untuk Willem II. Dengan penampilan tersebut, pada 27 Januari tahun 2022, Romni harus dilepas kembali untuk memperkuat Ingen untuk jangka waktu 1,5 tahun. Pada klub terbarunya tersebut, Romni mulai ada peningkatan dan mulai menunjukkan ketajamannya dengan mencatatkan 51 pertandingan dan mencetak 14 gol. Karena penampilan impresifnya pada klub Emen, FC Utrecht tertarik untuk mendatangkan penyerang keturunan asal Indonesia tersebut dengan masa kontrak 3 tahun dari bulan Januari tahun 2023 hingga 2026 mendatang. Di FC Utrecht sendiri, Romani baru bermain sebanyak 32 pertandingan dan hanya mencetak 3 gol saja. Namun, catatan tadi tetap membuat Coach Sintayong pelatih timnas Indonesia tertarik untuk mendatangkan striker keturunan yang lahir dan besar di Belanda tersebut. Hal ini sejalan dengan ketertarikan Oli Romni terhadap timnas Indonesia yang tengah berjuang pada round 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Terverifikasi setelah Oli Romni datang langsung ke Stadion GBK pada saat Indonesia kalah telak oleh Jepang di ajang tersebut. Yang kedua ada Mauro Zilgistra. Mauro Zilgistra adalah pemain sepak bola keturunan Indonesia yang lahir dan besar di Belanda berposisi sebagai penyerang. Lahir pada 9 November tahun 2004 di Zaandam, Belanda. Ia memiliki tinggi 188 cm. Meskipun lahir dan besar di Belanda, Zilgistra memiliki garis keturunan Indonesia nenek dari ayahnya yang berasal dari Bandung. Hal ini membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan bermain untuk timnas Indonesia.
proses naturalisasinya sedang berlangsung, dan ia berharap dapat segera memperkuat skuad Garuda. Karir Zylstra dimulai dari klub di Amsterdam FC Muda pada 1 Juli tahun 2019 dengan bergabung Amsterdam FC U17. Setelah itu naik ke Amsterdam FC U18. Penampilan gemilang ditunjukkan Mauro saat memperkuat Amsterdam FC U18. Dari total 20 pertandingan, Mauro Zylstra mampu mencetak 18 gol dan 11 assist. Setelah itu, Zylstra mulai bergabung dengan NAC Nijmegen U21 pada musim ke-2022. Ia mampu mencetak 12 gol dan 1 assist dalam 26 laga. Kabar terbaru, Zylstra pindah ke FC Volendam U21 pada 1 Juli tahun 2024 lalu. Sejauh ini, ia baru mengoleksi 1 gol dan 1 assist. Menurut Coach Sinteyong, Mauro Zylstra adalah pemain keturunan yang tepat untuk bisa menjadi salah satu dagedor di lini depan timnas Indonesia. Sejalan dengan hal itu, Mauro sendiri mengaku sudah memasukkan berkas persyaratan naturalisasi kepada PSSI dan menunggu proses perubahan warga negara Indonesia. Kami sedang mengurus paspor Indonesia saya. Mereka PSSI tengah memeriksa dokumen yang dibutuhkan, dan jika semua selesai saya akan terbang ke Indonesia. Inti dari perbincangan Mauro tersebut. Zijn ze de documenten aan het checken, de papieren. En als het allemaal goed is, dan vlieg ik als het goed is binnenkort naar Indonesië. En dan ga je ook voor Indonesië spelen, dat is wel ook jouw droom. Ja, zeker, Ja. zeker. Ja, want Itu artinya semua sudah siap, hanya tinggal menunggu keputusan dari PSSI saja. Yang ketiga ada Miliano Jonathan. Pemain yang satu ini lahir di Arnhem, Belanda pada 5 April tahun 2004, bertinggi badan 178 cm, dan saat ini tengah berusia 20 tahun. Miliano adalah pemain sepak bola profesional keturunan Indonesia dari keluarga ayahnya yang berasal dari Depok. Saat ini, Miliano bermain di posisi sayap atau gelandang serang untuk klub Vitesse. Miliano Jonathan bergabung dengan tim junior Vitesse pada usia 10 tahun, sempat masuk dalam skuad U18 dan 21, lalu ia dipromosikan ke tim senior dengan kontrak mulai dari April tahun 2022 hingga Agustus 2025. Saat ini, dirinya sudah mencetak 11 gol dari 40 pertandingan yang dilakoninya bersama Vitesse. Dengan penampilannya tersebut, saat ini Miliano dan FC Utrecht sudah melakukan kesepakatan penandatanganan kontrak untuk musim Januari tahun 2025 hingga Juni 2028. Dengan ini, Miliano Jonathan resmi memperkuat FC Utrecht pada musim depan. Miliano Jonathan adalah salah satu pemain keturunan Indonesia yang masuk dalam radar perburuan Sintayong untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia guna terus memperebutkan satu tiket menuju Piala Dunia tahun 2026 di benua Asia. Miliano sendiri mengatakan dalam obrolan bersama channel YouTube Yusa Nugraha, tak menutup kemungkinan dirinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun untuk saat ini, dirinya masih belum bisa memutuskan karena untuk memilih kewarganegaraan ini harus melibatkan banyak keluarga, baik dari Indonesia maupun keluarga dari Belanda. En ik sluit het zeker niet uit. Dat zeker niet. Oké, dus Dus ja, je bent open voor die mogelijkheid. ja, Dengan hal ini, PSSI harus bisa mempercepat proses perpindahan kewarganegaraan pemain keturunan tersebut. Mereka sedang dalam performa terbaik bersama klubnya saat ini, dan tak menutup kemungkinan timnas Belanda juga akan bergerak cepat dalam mengambil alih striker muda ini, di mana timnas Belanda juga masih belum memiliki striker tajam di lini depan.